sebagai keluarga yang terus memanjatkan pujian syukur kepada Allah, saya mempersilakan duet atas nama Marsha dan Om mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Sa
Meski kadang-kadang di sisi tertentu kita semua mengalami jatuh bangunnya kehidupan. Orang yang mengerti ini memahami bahwa hidup karena anugerah semata. Mazmur, Bapak Mama dan jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan membaca Mazmur 128 secara berbalas-balasan. Saya akan membaca ayatnya yang ganjil, Bapak Mama akan membaca ayatnya yang genap. Saya jemput Bapak Mama jemaat Tuhan berdiri. Berkat atas rumah tangga, nyanyian siaran. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Engkau hasil jeripaya tanganmu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah ikut berkat orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anak, damai sejahtera atas Israel. Dan Bapak Mama saudara sekalian, mengizinkan seluruh bumi memuji Tuhan. Saya mempersilakan Buka Grup kaum Bapak dari Gemit dan Yebam mempersilakan pujian kami. Bila ku
Salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius anakku yang kasih. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang melayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penimbangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah memenangkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah tetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala kuasa, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara dan saya membaca dan merenungkan firman ini dalam kehidupan setiap hari.
lagi selom. Di bulan atau awal minggu ini kita mengenal sebagai bulan keluarga, dan saya percaya kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang berkeluarga. Amin. Bisa lihat kiri kanan kalau salaman tidak potong berkeluarga. Atau waktu kamu lihat itu senyum sedikit. Mudah-mudahan kau bikin jadi baik. Karena kamu keluarga. Siap. Yang berikut kalau sudah lihat kiri kanan, sekarang lihat saya. Ganteng kosong. Yang sudah bilang ganteng, perbaiki hati atau pakai kata lain. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan di bawah tema spiritualitas bertumbuh dalam keluarga. Sebelum kita mendengarkan uraian ini lebih jauh, kembali saya mempersilakan vokal grup Eva.
dan supaya kami, keluarga dan anak muda kami hidup di dalam Tuhan. Bapak-bapak, saudara sekalian, kembali saya menyapa kita. Salam. Salam. Saya membaca ada kisah satu ikan, namanya ikan salmon. Jenis ikan ini dia hidup di dua alam, di dua air, yaitu air tawar dan air asin. Ikan salmon dia lahir di air tawar, kemudian dia mengembara ke tempat air asin. Nanti ketika dia mau melahirkan atau bertelur, dia akan kembali di tempat dia dulu dilahirkan. Setelah itu dia kembali mengembara ribuan kilometer keluar dari tempat dia dilahirkan. Kemudian ketika dia sadar bahwa dia akan mati, ikan salmon ini akan berenang ribuan kilometer dari pengembaraan untuk kembali ke tempat asal di mana dia dilahirkan dan dia mati di tempat asalnya. Itu ikan salmon. Saya percaya bahwa saudara dan saya lebih mulia dari ikan salmon. Kita berasal dari Tuhan dan kita pasti kembali kepada Tuhan. Ketika ikan salmon mengembara ribuan kilometer dan ketika dia tahu dia mati, dia tahu tempat asalnya dan dia akan kembali ke tempat asalnya supaya mati di sana. Tempat asal bapak saudara dan saya adalah dari Tuhan. Dan karena itu perasaan untuk memahami tentang sesuatu yang di atas, yang menjadi tempat asal saudara dan saya, itu yang disebut dengan spiritualitas. Itu perasaan memahami bahwa ada sesuatu di sana yang kita kenal sebagai Allah, yang dia punya pengaruh lebih besar dari semua pengaruh yang lain. Dan perasaan membutuhkan akan sesuatu yang lain di atas sana. Itu yang disebut dengan spiritualitas. Tema kita hari ini adalah spiritualitas bertumbuh dalam keluarga. Dengan begitu maka Bapak Mama, ini memberikan kepada kita semua arti bahwa ada sebuah perasaan kedekatan dengan yang di atas, yaitu Allah, yang muncul karena pengaruh keluarga. Sekarang kita lalu bertanya, apa itu keluarga? Dulu orang menetapkan keluarga itu adalah orang-orang yang memiliki ikatan hubungan darah daging, bapak mama, anak-anak. Tetapi di zaman ini keluarga tidak hanya berbicara tentang hubungan darah daging, tapi kadang-kadang keluarga karena terjadi hubungan kedekatan emosional atau kedekatan profesi. Misalnya keluarga besar Leo Eni, keluarga besar Leo Suki, atau keluarga besar Leo Mor. Atau kita mengenal ada keluarga besar dinas pendidikan. Kita mendengar keluarga besar dinas perikanan. Kita juga mendengar ada keluarga besar Jemaat Sion Hadoe. Dan ada juga keluarga besar Jemaat Betania Barat. Ada juga keluarga besar kaum bapak tingkat klasis. Dan ada keluarga besar kaum bapak tingkat jemaat. Ada saking keluarga besar, maka ada WA group. WA group begitu itu namanya keluarga besar. Siapa di sini yang berkelompok dalam WA group lebih dari 5? Itu berarti setiap pagi saudara bangun, saudara akan melihat bahwa pesan yang masuk itu kadang-kadang satu kali masuk pesan itu bisa ribuan. Kenapa? Karena pengaruh WA group. WA group itu namanya grup keluarga. Kita bisa bersama satu yang lain dengan potong berkeluarga. Saya mau juga dia, tapi tidak begini. Kita lebih senang berkeluarga di WA group. Kita lebih senang berkeluarga di Messenger, tapi tidak senang ketika potong menyebut dan bertemu di darat dan kita bilang sebenarnya potong
kedua berkeluarga. Bapak saudara, keluarga, dari dalam keluarga semacam itulah kerohanian seseorang dibentuk. Dan bacaan kita menampilkan pemahaman bahwa keluarga yang spiritualnya bertumbuh adalah keluarga yang pertama merasa penting memberkati anak-anak. Kita membaca ayat 1 dan 2 dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ayat 2, kepada Timotius anakku. Kata Timotius anakku yang dekat itu perlu digarisbawahi. Lalu di situ ada titik 2 di kalimat lanjutan, dia bilang begini: damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Rasul Paulus ini bukan ayah kandung dari Timotius. Dia juga tidak ada hubungan keluarga darah daging dengan Lois dan Eunike. Tapi bacaan kita mengatakan bahwa Rasul Paulus menganggap Timotius sebagai anaknya dan dia memberkati mereka. Pertanyaan yang kita renungkan sebagai orang tua Kristen yang hidup zaman ini, apakah ada seorang tua yang ketika anakmu tidur engkau pergi dan tumpang tangan atasnya dan engkau berkata damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai engkau? Berapa banyak orang tua Kristen, termasuk orang Kristen rohani, saksi baptis, mendoakan anak-anak, memberkati anak-anakmu. Tapi supaya lebih jelas kita lihat yang kedua. Spiritual yang bertumbuh, keluarga yang bertumbuh dalam spiritual adalah yang kedua, mendoakan keluarga. Ayat 3, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku. Bapak Mama dia berdoa bagi keluarga. Paulus dalam doanya ia selalu mengingat anak rohaninya yang bernama Timotius, dan karena itu dia mendoakannya. Mungkin kita masih mengingat lagu yang berjudul Di Doa Ibuku namanya disebut. Lagu itu dinyanyikan oleh nenek kita. Tapi coba perhatikan salah satu lirik bilang begini: di doa ibuku namaku disebut. Saudara, mungkin anak-anakmu mengingat banyak hal dalam engkau, tapi anak-anak yang didoakan oleh ibunya, yang didoakan oleh orang tuanya, mengingat barisan doa yang muncul dari mulut orang tuanya. Karena itu Bapak Mama Saudara, sebutkan nama anakmu dalam doa engkau. Sebutkan nama dari anakmu dalam kehidupan rohanimu. Doamu bagi keluarga akan menjadi memori yang diingat oleh anak-anak. Karena itu sekali lagi, mari coba kotong misalnya berada di sudut dia, dan kita mencoba membayangkan seandainya anak-anakmu mengingat engkau, apa yang dia ingat. Pada satu kesempatan di Texas, Amerika Serikat, di Texas itu diloleh pundak sedikit, bukti pundak yang lain. Itu di mana itu? Nah, ya. Seorang anak memiliki bayi dan nenek. Orang bertanya kepadamu, kesan apa yang pertama kali muncul ketika bayi dan nenekmu mengunjungi engkau? Anak atau cucu ini bilang begini, kalau saya mengingat nenek, saya mengingat doanya. Dan kalau saya mengingat bayi, saya mengingat pelukannya. Kalau anak-anakmu, cucumu, engkau datang di rumah mereka atau ketika kita sudah tidak ada, kira-kira mereka mengingat kita karena apa? Tapi Paulus mengatakan, aku mengingat engkau dalam doa. Itu berarti kalau kita mau kerohanian anak-anak kita dan keluarga kita menjadi baik, doakan anak-anak. Doakanlah mereka. Karena sekali lagi pada satu kesempatan, mungkin satu-satunya cara mereka mengingat engkau adalah mereka pernah tahu bahwa engkau berdoa untuk mereka. Yang ketiga,
Keluarga yang spiritualnya bertumbuh adalah mereka menjadi pewaris iman bagi anggota keluarga. Perhatikan kalimat seperti yang dilakukan nenek moyangku ayat 3 dan ayat 5 dibilang begini, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike. Ada warisan iman yang diturunkan. Saudara coba memperhatikan ini. Sekarang ini ada pedagang roti online. Saya lihat ada Mama Poek di belakang Mama Jess, itu di belakang. Halo Mama. Beliau sudah cetak roti yang naik. Ini pemirsa di Facebook, besok gereja ya. Kue berlapis-lapis, roti dan susu. Kalau yang mau pesan, jangan lupa ya order sekarang karena persediaan terbatas. Tapi coba saudara berpikirkan, roti itu dimodelkan mana? Di tempat model begitu. Atau ada tukang-tukang sekarang di Mension Madoan lagi mau membangun pastori. Jadi kalau mulai pagi sampai malam ini di gereja ini ramai. Kita lagi membutuhkan batako, tapi coba perhatikan batako itu. Batu cetak itu dimodelkan mana? Karena dia mal, dimodel begitu. Jadi kalau kita orang tua, kita mau kita tuh anak itu modelnya seperti apa? Orang tua mesti menjadi paham. Karena anak akan terbentuk seperti apa ya seperti itulah orang tua. Karena itu pulang di malam-malam ketika anak-anak mau tidur, bayangkan mereka besok-besok seperti apapun mereka karena kita menjadikan diri sebagai mal seperti itu. Kalau orang tua adalah mal atau pan, dia pembentuk seperti apa itu karena orang tua model seperti itu. Jadi coba perhatikan Bapak Mama, di situ ada kalimat yang bilang iman nenek moyang dari Paulus membentuk dia. Kemudian iman dari neneknya Timotius yaitu Lois sampai kepada ibu mama bernama Eunike, bahkan sampai kepada Paulus, itu bentuknya tidak beda-beda jauh amat. Banyak orang tua merindukan supaya anak menjadi orang tua yang rohani sekali. Tapi hidup orang tua tidak pernah pergi ke gereja. Banyak orang tua yang ingin supaya dia anak menjadi pelayan dekat dengan Tuhan, menjadi kantoria seperti ini. Anak-anak par sekalipun di Sion potong seorbitkan jadi kantoria. Saya pikir di mana-mana, mungkin hanya di Sion ya dia pun kantoria par. Banyak orang ingin supaya anak tampil di depan untuk melayani, untuk menjadi kelompok pemuji dalam gereja, untuk menjadi orang-orang yang mengurus Tuhan. Tapi orang tua dari anak-anak tersebut, jangankan bilang berdoa, hidup mereka dengan Tuhan terlihat terlalu jauh. Dan kalau itu modelnya, maka anak-anakmu, kedekatan mereka dengan Tuhan pasti ke depan akan mengikuti model itu. Karena itu Bapak Mama bersaudara, untuk memastikan bahwa kita adalah mal bagi anak-anak, maka resepnya sederhana, hiduplah bagi Tuhan. Karena keluarga yang hidup bagi Tuhan, anak-anak pasti hidup bagi Tuhan. Orang tua yang hidup bagi Tuhan, anak-anak pasti hidup bagi Tuhan. Orang tua yang dekat dengan Allah, anak-anak pasti dekat dengan Allah. Kalau hidup kita kacau balau di luar, anak-anak pasti kacau balau. Atau bisa mencatat yang lain. Mengapa bikin anak-anak amburadul dan susah diatur di luar sana? Karena kita sendiri sebagai orang tua tidak menentukan diri sebagai orang yang memiliki hal yang baik di hadapan Tuhan. Sekali lagi orang tua adalah mal dan pan terbaik bagi anak-anak. Yang keempat, mereka saling menguatkan supaya spiritual kita menjadi bertumbuh dalam keluarga. Maka yang keempat adalah saling menguatkan dan mendorong untuk berkembang. Kita melihat ayatnya yang ke-6 sampai 8. Dia bilang begini, karena itulah kuperingatkan engkau untuk menguatkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil oleh kekuatan Allah. Bapak Mama, ada seorang teman bilang gini, persekutuan kita adalah persekutuan yang terluka. Koinonia kita adalah koinonia yang terluka. Terluka oleh apa? Terluka oleh perasaan minder, menganggap tidak sama dengan yang lain, menganggap terlalu muda. Apalagi ketika engkau adalah pemimpin gereja dan engkau adalah orang yang muda, kemudian yang engkau pimpin itu adalah orang besar. Kadang-kadang engkau merasa minder, mau eksis to takut, maka di situ ada kata takut. Kita minder, terluka oleh minder, terluka oleh ketakutan. Dan persekutuan saudara dan saya kebanyakan menjadi persekutuan yang terluka. Di tengah persekutuan yang terluka, Paulus menemani Timotius dia bilang begini, engkau mesti percaya diri, engkau mesti bersemangat, jangan takut dan jangan malu. Kita mulai dengan jangan takut. Jangan takut karena Injil dan jangan takut juga karena bergaul dengan Paulus yang adalah pelayan gereja. Sering kali karena kita takut dengan orang lain, pelayanan kita dan semangat kita menjadi terluka. Karena itu saya ingin mengatakan begini, coba renungkan baik-baik. Berapa banyak anak Tuhan yang karena Kristus berani artinya keluar dari bayang-bayang ketakutan. Nanti kalau pimpin pelayanan itu orang bilang apa yang beda, kalau pimpin pelayanan itu orang ngomong apa yang beda, di keluarga ngomong apa yang beda, dia berada dalam bayang-bayang ketakutan. Dan saya percaya di teman Sion Gadoen tidak ada orang yang merasa takut karena melihat Tuhan. Amin. Saya percaya ada anak-anak muda yang sekarang ini dari kecil SD, SMP, SMA rela menjadi kantoria karena mereka sedang berperang untuk mengatakan saya tidak takut karena saya mau melihat Tuhan. Amin teman-teman. Yes. Kita mesti mengusir rasa takut kita untuk melayani Tuhan. Kalau ternyata dalam kebersamaan kita ada satu perasaan yang membuat kita terhalang untuk melayani Allah, kita mesti mempertanyakan apakah tujuan saya melayani Tuhan. Karena orang yang melayani Allah, yang dia mengerti bahwa yang dia layani itu adalah Allah, maka semua perasaan takut orang omongan, takut nanti kalau kita bergaul dengan itu satu orang ngomong. Paulus bilang jangan malu kalau engkau bergaul dengan aku. Sekarang ini kalau kita bergaul dengan si A, nanti orang lihat, orang bilang apa? Kalau kita bergaul dengan si B, nanti orang lihat, orang komen apa? Jadi pergaulan kita disekat oleh perasaan kita sendiri. Ini kenapa? Karena dua hal. Dari menjadi saling mendorong. Yang pertama itu adalah iman orang tua dan nenek moyang. Paulus bilang begini, ingat iman Lois dan Eunike. Saya pikir begini, kita bersyukur kita punya orang tua yang hidup dalam Tuhan. Beberapa menjadi anggota, menjadikan gereja sebagai rumah kedua mereka. Mereka melayani pagi siang malam. Dan anak-anak muda yang punya orang tua semacam itu, saya kasih tahu, engkau mesti bahagia. Pada orang tuamu kalau mereka sibuk urus Tuhan, mereka bekerja untuk Allah, mereka menyanyi, mereka berdoa, mereka melayani. Engkau orang tua harus bangga memiliki orang tua semacam itu, karena ada orang tua di ujung sana. Jangankan bilang melayani, pergi gereja dan berdoa jusoti. Paulus bilang begini, Timotius, ingat iman orang tuamu, ingat iman nenek moyangmu yang bernama Lois. Artinya begini, dalam penjelasan ini ada dua hal yang kita mesti mengerti. Orang tua, izinkan anak-anakmu ketika mereka melihat engkau, mereka sedang bangga karena orang tua hidup dalam Tuhan. Dan anak-anak,
dalam Tuhan. Rugi banget kalau orang tua betul-betul hidup dalam Tuhan, lalu engkau tidak bangga memiliki mereka. Paulus bilang, ingat, iman orang tuamu, iman nenek moyangmu. Artinya jangan menyia-nyiakan orang tua pun iman dan orang tua pun rohani. Catatan ini penting karena ada banyak orang tua luar biasa, ada banyak leluhur kita luar biasa, tapi anak-anak dan cucu-cucu tidak luar biasa dalam Tuhan. Ada sesuatu yang terputus. Dan apa itu? Karena itu perlu motivator, pendamping yang mengingatkan mereka. Ingat lu pembaku pernah hidup begitu. Ingat lu nenek moyang dulu itu, mereka adalah orang-orang luar biasa di gereja. Mereka berdarah-darah di gereja. Karena itu apapun yang terjadi, ingat bahwa mereka punya perjuangan rohani mereka tidak sia-sia dalam pertumbuhan iman. Tapi yang kedua, alasan mengapa kita harus saling mendorong dan menguatkan adalah karena hidup karena kasih karunia. Ada seorang PNS kerja di satu pintu di depan dinas PPO, Ibu Seri namanya, ketua perkantas Rotendao. Dia pernah bercerita tentang seorang dokter di Bandung. Dokter ini terlalu sibuk, urus suami, urus anak-anak, dan dia adalah dokter yang punya spesialis yang mungkin lebih dari 3. Pekerjaan dia terlalu rumit. Tapi dia bilang begini, meski saya sibuk, mengurus Tuhan harus menjadi agenda saya. Jadi bukan karena saya punya waktu luang, tapi karena melayani Tuhan adalah kasih karunia. Maka meskipun sibuk, saya harus menjalankan agenda untuk melayani Allah. Kenapa? Karena kasih karunia. Saya percaya kenapa tinggal ketemu rumah datang beribadah di sini, karena kasih karunia. Mengapa sampai bapak-bapak dari klasis dari Bintang Iba boleh datang di sini? Karena kasih karunia. Mengapa sampai saya anak muda dan ini mulai dari hari Selasa sudah datang di gereja untuk berlatih-latih? Sementara tapi kami mau menyanyi sana. Karena semua karena kasih karunia. Mengapa ada hamba Tuhan yang dicaci maki, berdarah-darah, direndahkan, difitnah, dihancur-hancurkan? Tetapi kenapa tetap bertahan di sana? Karena satu alasan, hidup ini karena kasih karunia. Ketika saudara dan saya terluka oleh banyaknya persoalan, terluka oleh banyaknya kesulitan ekonomi, memanajemen hati yang kian tidak pasti, kita mengalami pergulatan kehidupan yang kian tidak menentu. Kau terluka, tapi kenapa kau terus berdoa? Kenapa kau terus menyanyi? Kenapa kau terus melayani Allah? Karena hidup ini terdiri dari kasih karunia. Kasih karunia itulah yang menentukan kenapa orang percaya terus seperti ini. Kenapa orang-orang yang beriman kepada Tuhan terus berjalan ketika yang lain berhenti? Karena dia mengerti alasan ini. Kalau bukan karena kasih karunia, saya tidak mungkin diselamatkan oleh Tuhan. Dan ingat baik-baik, karena kasih karunia maka gereja diselamatkan. Karena kasih karunia maka engkau sampai di promosi ini. Ingat bahwa dulu bukan siapa-siapa. Dulu ini ketika kita adalah orang terbelakang, orang yang tidak diindahkan oleh aku. Tapi kasih karunia membuat saudara dan saya menjadi orang yang dipromosikan, bukan menjadi orang yang demosi. Demosi itu aktivitas itu luar biasa, kemudian dia turun jauh. Tapi orang yang dipromosikan adalah dulu dia bukan siapa-siapa, dia naik level dan Tuhan yang melakukannya. Kita karena kasih karunia. Tapi kasih karunia terbesar adalah kita diselamatkan dan diizinkan masuk dalam kerajaan surga. Kan itu melayani Allah itu bukan bayar jasa, melayani Allah itu berterima kasih. Saya senang karena gereja ini mulai dipenuhi dengan kelompok pemuji. Itu mengatakan bahwa kita sedang mempersiapkan diri, berterima kasih bahwa anugerah itu yang orang percaya. Dalam beberapa waktu ke depan kita akan gesit untuk melakukan pekerjaan pelayanan di kita gereja ini. Kita mempercantik gereja ini. Itu alasan kenapa? Karena hidup ini anugerah dan kita bisa mempercantik. Yang kelima dan ini yang terakhir, bahwa adalah memelihara harta yang indah. Apa yang harta yang terindah yang kau berikan kepada anak-anakmu? Paulus mengatakan, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Ayat 12. Mungkin saudara dan saya memiliki jawaban yang berbeda ketika ditanyakan apa yang sangat berharga dan terindah bagimu yang mesti engkau wariskan bagi anak-anakmu.
itu roh Allah atau Allah sendiri adalah harta terindah. Kita dapat memberikan warisan kepada orang lain, kepada anak-anak kita. Pemberian ampun mungkin itu adalah warisan kita, tapi orang-orang percaya mengatakan bahwa tidak ada warisan paling istimewa selain memberikan Yesus kepada anak-anakku. Paulus memilih keluarga saya, Timotius, Lois dan Eunike, merasa bangga kalau harta terindah bernama Yesus ada di hati anak-anak mereka. Kalau itu Paulus, Lois dan Eunike, pertanyaan saya dan mesti kita renungkan baik-baik adalah dalam apa, saudara saya? Kita semua yang ada di sini, kita memilih jawaban di mana? Apa yang lebih berharga yang kita kirim kepada kita? Yang berharga itu, apapun jawaban saudara, perhatikan percakapan dengan mereka di malam-malam. Perhatikan percakapan dengan mereka di masa sunyi, masa sedih. Apakah engkau memperkenalkan tentang Yesus sebagai harta terindah, tentang Allah sebagai harta terindah, tentang hidup dengan Allah sebagai harta terindah? Apa engkau memperkenalkan yang lain? Aktivitas anakmu menunjukkan itu perkenalan saudara dengan mereka. Amin. Bapak-bapak kaum bapak Netania silakan mempersembahkan pujian yang kedua.